serta dan aku sekalian yang tengah berbahagia di hari Jumat yang penuh barokah. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024 bersamaan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tengah-tengah ini senantiasa dalam maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan. Ya. Keberkahan itu banyak, nak. Ya, kesehatan itu keberkahan yang kita peroleh. Kesehatan jasmani dan rohani. Keberkahan pikiran kita. Tidak, ada di sini. Keberkahan pikiran kita menjadi tenang, adem, jernih pikiran kita, nah ya. Kita sudah menyaksikan teman-teman kita membunyikan hadroh. Itu namanya hadroh, nah. Hadroh itu artinya menghadirkan. Apa artinya hadroh itu? Menghadirkan. Menghadirkan siapa? Menghadirkan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita melaksanakan peringatan Maulid itu biasanya ada hadroh, ya, untuk menghadirkan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segala perbuatan kita pada pagi hari ini itu senantiasa dicatat oleh dua malaikat, dicatat oleh para malaikat. Malaikat apa, nak? Yang pencatat amal yang baik. Malaikat Raqib. Ya. Yang kemudian yang kedua malaikat Atid, disebut Kiraman Katibin. Ya. Disebut malaikat Kiraman Katibin. Kiraman itu malaikat yang mulia, mencatat, dengarkan ini, mencatat amal-amal orang-orang yang mulia. Makanya Kiraman Katibin. Ya. Jadi kita ini, nak, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita duduk di sini mendengarkan, menyaksikan hadroh, dan sebentar lagi kita akan membaca surah Yasin dan sholat duha. Ya. Sholat duha itu kita tahu, nak. Ya. Sholat duha itu manfaatnya bisa menghapuskan dosa-dosa kita sebanyak dosa kita tadi seperti buih di lautan. Tahu buih? Busa yang mengambang di pojok banyu asin itu, nah. Itu buih namanya. Ya. Yang cak busa itu, nah. Ataupun sebanyak pasir-pasir di pantai itu banyak pasir, nah. Jadi kalau dosa kita sebanyak itu dengan sholat sunat duha 2 rakaat, ya, kata Nabi, maka dosa kita akan dihapusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, nak, kita. Ya, bersyukur. Karena apa? Karena manusia ini banyak dosa, nak. Banyak dosa. Muka jendela pagi-pagi lah sudah dapat dosa kita, nak. Cerdak kamu? Pas kamu muka jendela, nah, ada ibu-ibu pakaiannya pakaian ketat misalnya. Ya. Dia umur 25 tahun pakai baju adiknya yang umur 9 tahun misal. Ketat kan? Ditarik ke pucuk salah, ditarik ke bawah salah. Ya. Nah, kadang-kadang buka jendela ada kawan ngumpet iwo. Itu juga sudah termasuk dosa. Dengan kumpulnya seperti ini banyak kita mengucapkan istighfar. Dengar ke? Banyak mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim. Ya, maka dosa-dosa kita akan dihapus, nah. Aman kalau dosa kita dihapus oleh Allah, karena banyak sekali, nah, dosa kita ini. Belum muka HP, ya. Di HP itu macam-macam, nah. Di HP itu apa ada di situ. Ya. Nah, banyak dosa kita muka HP itu, nah. Macam-macam. Ya.
Nah, dengan kumpulnya kita di sini, nak, itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumu, berdirilah kamu, maghfirah, dalam ampunan Allah. Jadi setiap Jumat yang penuh barokah ini merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, nak. Ya, karena kita isi dengan macam-macam bacaan. Ya, ada solawat-solawat yang dibaca oleh kawan-kawan kita tadi, nak. Solawat Tibil Qulub, macam-macam. Solawat Badar, solawat Muhaimin. Tahu Muhaimin? Apalah solawat Muhaimin? Apa? Ada yang apa? Solawat Muhaimin? Hah? Udah kata ngapal, karena mungkin mirip nama Muhaimin, dah. Jadi solawatnya, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Itu namanya solawat bukannya mukmin, Muhaimin. Ya. Jadi ada cerita, nak, ada ibu-ibu dia ni rajin baca solawat. Uji ustaznya bapak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sedang masak goreng tempe, banyak-banyak baca solawat. Paling tidaklah solawat Muhaimin. Pas dia goreng tempe, nak, saking asiknya, saking diresepinya solawat Muhaimin tadi, tempenya motong tak terkeruan. Nah, motong tempenya, ayat asik dia baca solawat. Pas disaji dia sama lakinya ngomong, "Dek, atau Bu, ngapa tempenya motong ini?" "Iya Pak, ini gara-gara Muhaimin." "Hah? Siapa Muhaimin itu?" Solawat Muhaimin. Jadi saking asiknya, saking husuknya, goreng tempe ini kemutungan. Apa aja lakinya? Dah biarlah, hitung-hitung makan makan tempe solawat Muhaimin. Nah, dia saking asiknya membaca solawat, ya. Jadi sekali lagi, hadirnya kita di tengah-tengah ini senantiasa dalam ampun Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita isi dengan bacaan-bacaan surah Yasin, ya. Baca surah Yasinnya yang benar, nak. Misalnya Yasin, stop, wal Qur'anil Hakim. Karena Yasin itu, nak, itu artinya wahai keluarga Nabi Muhammad. Maksudnya itu, wahai keluarga Nabi Muhammad. Yasin itu, nak, maknanya sama dengan Toha, ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Jadi baca surah Yasin itu pelan-pelan, yang benar bacanya. Nanti yang mimpin siapa tadi? Nah, ini yang mimpinnya siapa namanya? Haikal. Nah, ya, yang baca surah Yasin. Habis itu baru kita sholat duha. Sholat duhanya yang benar, jangan banyak main-main, ya. Sholat duha itu dewe anak, bukannya berjamaah. Jadi niatnya usolli sunnatad duha rak'ataini mustaqbilal kiblati ada alillah, mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Sahjaku sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu niat di dalam hati, nak. Mulut mengucapkan usolli sunnatad duha rak'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Ketika Allah Akbar, Allah. Dalam hati kita, sahjaku sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bar katanya, Allahu Akbar. Jadi niatnya dalam hati ketika kita mengangkat takbir, mengangkat kedua tangan, berniat, selesai bar, Allahu Akbar, selesai niatnya, ya. Nah, itu niat sholat sunnah duha. Pada saat demikian, sekedar mengingatkan dan tambahan pencerahan pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi anak yang soleh dan
dan solehah. Anak yang senantiasa dapat menyenangkan hati kedua orang tua. Anak yang menjadi penyejuk mata daripada kedua orang tua, dan anak menjadi banggaan kedua orang tua dan berguna bagi agama, negara dan bangsa. Ini saja. Silakan Haikal ke depan untuk memimpin surah Yasin. Kita Fatihah dulu nah ya. Kita baca surah Yasin, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Bagi yang masih hidup, Allah senantiasa berikan kesehatan jasmani dan rohani, umur yang panjang. Dan apabila sudah meninggal dunia, Allah senantiasa berikan maghfirah, ampunan, menerima amal baiknya, dan juga semoga Allah menempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang buka buku Yasinnya. Yang tidak bisa baca tulisan Arab silakan baca.